Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau nge-reaction buku. Terbalik guys. Aku mau nge-reaction buku. Judulnya Merayakan Kehilangan dari Brian Krishna. Jadi kita bakal kayak baca bukunya, terus aku kayak ngasih komentar tentang tulisannya. Bukan komentar, lebih tepatnya kayak pendapat aku sama perasaan yang dituliskan. Karena bukunya ini kayak bukan novel, tapi bukan puisi juga, atau mungkin bisa dibilang kayak puisi prosais gitu. Jadi ini bukan kumpulan puisi ya, dan bukan juga sebuah cerita, tapi lebih kayak puisi prosais atau prosa rilis. Nah jadi dia kayak tentang perasaan-perasaan gitu. Oke, langsung aja kita reaction. Oke, nah mungkin kita akan baca tulisan yang ada dari cover depannya. Nah ini judulnya Merayakan Kehilangan. Aku suka banget sama judul-judul yang kayak gini, yang kayak dia tuh kayak dua kata yang kontras. Merayakan dan kehilangan, itu kontras banget gak sih? Kayak kehilangan tuh aturan kita sedih kan, ini malah dirayakan. Kayak keren, Brian Krishna, favorit deh. Nah kemudian ini ada judulnya. Nah ini judulnya, kenapa nggak? Oke. Judulnya, bukan judul. Ini ada kayak tulisan gitu di bawah judulnya. Mungkin kata-kata depan yang untuk menarik minat baca gitu. Oke. Di sini dibuat, kau adalah apa yang selalu aku tulis. Aku adalah apa yang selalu kau lewatkan. Pernah ada di posisi kayak gini gak? Gimana ya? Mungkin kalau untuk kayak kita ke idol atau ke idola kita ya, kita kayak ngefans sama orang, mungkin ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau ini untuk orang yang ada di sekitar kita, atau mungkin orang yang kayak dia punya posisi di hati kita, aku rasa sayang sih gitu. Kau adalah apa yang selalu aku tulis, aku adalah apa yang selalu kau lewatkan. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus menspesialkan orang yang tidak menspesialkan kita gitu? Kenapa gitu? Kalau kita menuliskan dia, kita nulis dan itu tentang dia, otomatis dia sespesial itu dong berarti. Entah itu spesial untuk kita benci mungkin ya. Nah intinya dia spesial gitu. Untuk apa kita menspesialkan seseorang yang nggak menspesialkan kita? Untuk apa kita mementingkan orang yang tidak mementingkan kita? Untuk apalagi sampai buat apa kita memprioritaskan orang yang tidak memprioritaskan kita? Gitu. Nah tapi kalau mungkin untuk kayak kita kagum ya, misal nih kayak seorang murid ke guru yang dia ngerasa gurunya itu hebat dan dia ingin kayak gurunya itu dan dia hormat sama gurunya itu, ya nggak masalah. Atau kayak siapapun itu, misal kita kayak ngelihat idola kita atau artis mungkin yang kita kagumi dan kita bener-bener kayak dia tuh spesial banget gitu kan. Kalau tidak sampai menyakiti hati kita ketika kita menspesialkan dia, ya nggak masalah gitu. Contoh kayak aku juga ngefans sama kayak idol K-pop gitu. Ya mereka aku spesialkan dalam artian kata mereka selalu aku tonton videonya. Aku rela bersin guys. Jadi aku rela kayak streaming nonton video YouTube mereka karena aku menspesialkan mereka gitu. Menurut aku tuh nggak masalah karena ya dengan aku melihat karya mereka, aku nonton karya mereka, aku menikmati dan membuat aku jadi kayak lebih semangat, hiburan, itu nggak masalah. Tapi kalau sampai kayak misalnya kita punya teman, kita menspesialkan teman kita, padahal teman kita tidak menspesialkan kita biasa aja di mata teman kita, sedangkan kita terlalu mengistimewakan dia. Kayak kita kemana-mana harus sama dia, padahal dia kemana-mana nggak harus sama kita gitu. Itu buat apa gitu? Apalagi sampai yang kayak kita jatuh cinta sama orang yang orang itu tuh nggak nganggep kita ada gitu kan. Padahal kita itu ada di jarak nafas dia gitu kan. Kayak dia bernapas tuh satu udara nih yang dihirup gitu. Tapi dia nggak tahu kita ada. Nah buat apa kita menspesialkan dia gitu? Gitu sih. Karena kayak ya itu, kita semua itu akan spesial di mata orang yang tepat gitu kan. Jadi lebih baik
menspesialkan orang yang tepat sehingga orang yang kita spesialkan juga menspesialkan kita. Atau ya mungkin dengan kita menspesialkan dia akan memberikan pengaruh positif ya, nggak masalah. Tapi kalau dengan kita menspesialkan dia tapi kayak hanya sekedar cinta sepihak yang dia nggak ngasih feedback apa-apa ke kita, buat apa gitu. Tapi kalau untuk idol sih no problem, karena aku juga kayak gitu guys. Oke, nah kita akan langsung masuk ke tulisan pertamanya. Jadi ini ada kayak pengantar saja gitu. Mungkin lebih bisa dibilang ini adalah alasan si penulis ini menulis buku gitu. Alasan adanya tulisan-tulisan ini gitu ya. Oke, aku baca karena ini keren sih kata-katanya. Pengantar sajaku. Aku lelaki. Suatu saat, kaki kuatku pasti tak mampu berdiri lagi. Suatu ketika, harga diriku tak akan utuh lagi. Suatu hari, aku ingin menangis dan berteriak kepada dunia juga. Oleh sebab itu, aku menulis. Menulis adalah caraku menangis. Jariku adalah degup jantung kecewa. Kata adalah dengusan kasar di atas luka. Dan puisi adalah air matanya. Bagiku, menulis adalah cara terbaik untuk bersyukur melebihi apa yang mulut mampu ucapkan. Sebab dari situ, aku mampu menggambarkan indah dan perihnya kehadiran seseorang dengan ribuan kata-kata. Tentang lekuk-lekuk bibir indah. Tentang senyuman yang lebih luar biasa ketimbang senja. Tentang mata sendu yang menatap penuh cinta. Tentang punggung yang tanggal. Tentang seseorang. Menulis adalah caraku menggambarkan bahagia dari sudut berbeda. Di lain hal, aku kerap menulis. Karena aku sadar, terkadang ucapanku tak pernah didengar lagi. Terkadang, kecewaku tak dipedulikan lagi. Bahkan, ada suatu ketika di mana pendapatku tak diperhatikan sama sekali. Tulisanku adalah perihal apa yang aku rasa ketika mulut enggan berbicara. Dan ketika telinga mereka enggan mendengarkan. Dengan menulis, aku pun belajar. Hanya karena masa lalu tidak sesuai dengan yang kau inginkan, tidak berarti masa depan tidak akan sebaik yang kau bayangkan. Hadir dan bacalah, maka kau telah membaca separuh hidupku, separuh isi kepalaku, separuh luka-luka masa laluku, separuh rasa bahagiaku, dan seluruh duniaku. Oke. Aku relate sih sama alasan dia nulis tadi gitu. Terkadang banyak hal yang kita nggak bisa kita ungkapkan. Bahkan terkadang kita pun nggak mampu menuliskannya gitu. Nah tapi kita lebih bisa memaksa diri kita menuliskan daripada mengungkapkan gitu. Atau terkadang kita butuh tulisan orang lain atau butuh ungkapan orang lain untuk menggambarkan apa yang kita ungkapkan gitu. Jadi relate banget sih sama tulisan dia, apalagi tadi dibilang dia menulis adalah caraku menangis. Kadang ada beberapa orang yang memang gak mau menangis gitu. Dia merasa aku gak bisa menangis. Aku gak mau orang-orang tahu aku sedih. Aku gak mau orang-orang tahu aku lemah. Aku gak mau orang-orang tahu aku nangis. Aku hanya mau orang tahu aku kuat. Aku hanya mau orang tahu bahagia aku. Orang gak perlu tahu masalah aku. Nah tapi yang namanya hidup pasti punya masalah. Nah akhirnya menulis bisa jadi salah satu cara untuk kita menangis tanpa diketahui oleh orang lain gitu. Pena itu tadi dibilang dia, jariku adalah degup jantung kecewa, kata adalah dengusan kasar di atas luka, dan puisi adalah air matanya. Jadi setiap huruf yang ada itu kayak bulir air mata gitu. Kalau itu tentang kesedihan ya mungkin, atau kalau itu tentang bahagia mungkin setiap
tulisan itu adalah tawanya gitu. Tapi kalau itu kesedihan, maka setiap huruf itu adalah bulir air mata gitu. Apalagi dibilang jariku adalah degup jantung kecewa. Mau kita nulis tangan atau tulis dalam bentuk laptop, diketik atau mungkin ya hanya sekedar di handphone, tetap yang bergerak itu adalah tangan kan. Nah, ya ketika tangan ini menuliskan, disitulah jantung itu degup gitu. Kayak gimana ya? Ada yang pernah bilang sama aku, tulisan itu harus ada nyawanya gitu. Nah, bagaimana tulisan itu bisa bernyawa ketika saat kita menulis itu seiring dengan degup jantung kita. Entah itu kecewa, bahagia gitu. Nah, beberapa orang menulis karena dia ingin menangis. Beberapa orang menulis karena dia kecewa. Maka ya sesuai degup jantung dia itu ketika menulis gitu. Nah, aku adalah tipikal orang yang aku nggak hanya sedih, aku juga kebahagiaan juga kadang aku tulis. Karena aku adalah orang yang juga kadang malu untuk mengungkapkan betapa bahagianya aku gitu. Dan aku juga malu untuk mengungkapkan betapa menderitanya aku gitu. Jadi aku lebih pengen, aku nggak mau orang-orang tahu gimana aku gitu. Aku lebih suka jadi orang yang kayak misterius. Udah orang hanya perlu tahu aku di luarnya, nggak perlu tahu aku di dalamnya gimana. Gitu. Nah jadi ketika aku menulis, nah maka tuh kayak kadang kalau lagi tertawa gitu, aku lagi bahagia, aku kayak Nus bener-bener butuh momen yang tepat di mana aku bisa ngontrol kebahagiaan aku. Tapi kalau udah aku lagi sedih dan aku ingin nulis karena aku ingin menangis, maka terkadang saat lagi nulis aku nangis sendiri gitu. Yang tadinya nggak bisa nangis gitu, kayak nggak mau nangis, ketika nulis tuh akhirnya nangis sendiri dan malah tulisan jadi nggak selesai gitu kan. Nah cuman ketika udah selesai nulis itu kayak plong banget, kayak lega gitu. Kayak oke, aku udah kutulis, kayak udah keluar unek-unek, kayak ya udah lega gitu. Walaupun mungkin nanti masalah itu datang lagi, ingatan tentang kesedihan itu datang, tapi setidaknya udah pernah lega gitu. Itu kalau aku sih. Jadi aku relate banget sih sama tadi tulisan yang dibilang dia pengantar saja, dimana ini adalah alasan dia untuk menulis. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang satu lagi aku juga pernah dengar gini, kita bisa jadiin kesedihan kita sebagai investasi gitu. Nah jadi apapun yang terjadi di hidup kita ini bisa jadi investasi gitu. Nah jadi investasi itu maksudnya apa ya? Bisa menghasilkan gitu. Nah jadi buat teman-teman banyak sih keutamaan kalau kita nulis gitu. Kita bisa lebih plong mungkin kalau kita punya masalah, kesedihan lebih bisa terobati, kalaupun bahagia bisa terkontrol. Karena dalam hidup ini kita nggak boleh terlalu bahagia dan nggak boleh terlalu sedih gitu kan. Dan yang kedua ya apa salahnya kesedihan kita memberikan investasi sendiri untuk kita gitu. Nah cuman bukan berarti mengambil kesempatan dalam kesempitan, tapi lebih kayak ya percayalah di setiap masalah pasti ada solusi gitu, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah mungkin itu aja, mungkin hari ini kita hanya nge-reaction satu halaman aja. Kalau kalian suka mungkin kita bisa reaction lagi, dan kalau aku mau juga aku bakal reaction lagi. Oke? Sampai di sini video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.